yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Haruskah gugur ke bumi? Halo Sobat Waduh, kumaha damang? Semoga semuanya sehat dan selalu diberi kewarasan. Amin. Apakah Anda pernah merasa kesal akan sesuatu hal? Seperti mau malmingan tapi hujan deras, cicilan pajak yang tak kunjung kelar, jerawat yang tak kunjung hilang, atau mungkin Anda kesal dan bosan jadi orang waras? Jawabannya pasti tentu tidak ya. Karena kali ini, saya sudah merangkum sebuah film horor thriller psikologis berjudul Insanitarium. Prolog, film ini berkisah pada seorang pria yang berpura-pura sakit jiwa. Hal ini ia lakukan untuk menyelamatkan saudara perempuannya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Mereka dipaksa dan disuntikan obat yang mengubah mereka menjadi psikopat pemakan daging. Oke, langsung saja. Miringkan layar, kedipkan mata Anda, pasang handsfree, sing-sering dulu leho kalian, dan sikat neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asyik. Kisah diawali diperlihatkan seorang pria bernama Jack. Jack mempunyai adik bernama Lily. Kondisi kejiwaan Lily menjadi tak stabil semenjak ditinggal ibunya. Sampai-sampai ia berniat mengakhiri hidupnya. Sehingga Lily dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah Lily masuk, Jack baru sadar bahwa rumah sakit jiwa itu mempunyai peraturan yang aneh, yang dimana tidak boleh ada seorang pun menjenguk pasien-pasien yang berada di sana. Berhari-hari ia menelpon rumah sakit, membujuk mereka agar ia bisa masuk. Tapi pihak rumah sakit tetap kekeh tak mengizinkan seorang pun menjenguk. Karena keanehan ini, Jack mulai khawatir pada adiknya. Diketahui di sini keluarga yang Jack miliki hanya Lily seorang. Tak ada dedek ataupun teteh emas yang menemaninya. Kemudian terpikir ide gila. Ia berencana ingin berpura-pura gila. Karena hanya itu satu-satunya jalan agar ia bisa masuk dan memastikan Lily baik-baik saja. Kemudian, Jack menulis surat yang isinya bahwa ia hanya berpura-pura gila untuk sementara waktu. Surat ini nantinya sebagai bukti ia adalah orang yang waras. Jack memotong rambut serta menyayat tubuhnya. Ngapain begini sih om? Ente karaokean weh pakai celana sontok jam 12 peting. Sarua pasti disebut gelo. Geura weh cobaan. Lanjut, lalu Jack keluar dan memulai aksinya untuk berpura-pura gila. Tak berlangsung lama, kemudian polisi datang. Ia disuntikan obat kuat. Loh, maksud saya, obat penenang dan dimasukkan ke dalam ambulans. Sehingga akhirnya ia berhasil dibawa ke rumah sakit jiwa tempat adiknya dirawat. Dan kisah pun dimulai. Singkat cerita, Jack yang sudah masuk ke rumah sakit jiwa, ia dibawa oleh petugas bernama Charles. Lalu, ia dimasukkan ke dalam ruangan dengan gangguan kejiwaan parah. Diketahui, ruangan ini disebut Maximum Room. Di sini, Jack merasa resah dan gelisah karena semut merah. Loh, maksud saya, karena tetangga-tetangga barbarnya. Lanjut, esok harinya, ia dibawa menuju ruangan psikiater dengan tingkat kesadaran sedang atau setengah sadar. Jack dikenalkan dengan suster bernama Nancy. Saat menoleh ke belakang, Jack melihat sosok wanita yang mirip adiknya. Kemudian ia mendekatinya dan diketahui wanita ini bernama Heather. Wanita itu menoleh, ternyata bukan adiknya. Heather kemudian memberi kertas kepada Jack. Jack mengambilnya, namun Heather berteriak dan berkata bahwa ia akan diperkawasnya. Dapat disimpulkan dari keadaan ia saat ini, sepertinya sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, si mbak ini mengalami trauma akan perkawasan. Lanjut, teteh Nancy datang dan Heather berkata, si Jack mesum teteh. Namun, Nancy yang tahu bahwa Heather berbohong dan berdusta sehingga tak mempercayainya. Scene berlanjut saat suster cantik ini membawa Jack ke kamarnya. Namun tiba-tiba seorang pria menyerangnya. Diketahui pria ini bernama Lopis. Maksud saya Loomis. Serangan itu membuat remote alarm terjatuh. Loomis menendangnya dan ditangkap oleh seorang pasien bernama Deb. Deb melemparkannya ke arah Jack. Kemudian Jack mengurutnya. Loh, maksud saya memencetnya. Charles datang dengan membawa senjata andalan Hansip dan menyuruh Loomis melepaskan Nancy. Kemudian seorang dokter datang. Diketahui dokter ini bernama Dr. Gianetti. Loomis sangat ketakutan saat melihat Dr. Gianetti, sehingga Nancy ia lepaskan.
Lalu Dr. Janetti berkata bahwa ia bangga padanya. Lalu Loomis disetrum Charles hingga lulus. Entah prestasi macam apa yang ia dapati hingga dokter itu memujinya. Mungkin lomba adu kacang, entahlah, hanya tukang tahu yang tempe. Lanjut, akhirnya Nancy sampai di kamar Jack dan berkata, "Istirahat dulu aja mas." Setelah Nancy pergi, ia menduga ada yang tak beres di rumah sakit ini. Saat lemari dibuka, ternyata ada yang kokolopokan di situ. Ternyata itu adalah Deb yang melempar remote tadi. Diketahui Deb ini adalah pasien yang tingkat kejiwaannya setengah sadar. Kemudian Deb bertanya, apakah Jack sudah disuntik atau belum? Karena suntikan itu berisi cairan orpium. Orpium sendiri di sini adalah cairan kimiawi yang bisa mengakibatkan pupil mata mengecil dan berperilaku layaknya manusia kanibal atau zombie. Di sisi lain, Loomis sedang disetrum oleh Dr. Janetti. Katanya, agar Loomis lebih waras. Nah, dokter Nugget waras, mau ngobatin pasien, ku aing sembur, oke ya? Lanjut, tapi Tera yang sebagai asisten dokter berkata bahwa dosisnya sudah berlebihan dan bisa membahayakan nyawa pasien. Namun, Dr. Gelo ini tak peduli akan hal itu. Dokter itu pun langsung menyuntikannya ke tubuh Loomis. Hingga seketika pupil mata Loomis berwarna putih dan mengecil. Scene berlanjut, terlihat Jack yang sedang duduk. Tak diduga, suster membawa adiknya Jack. Jack menghampirinya. Jack berkata akan membawa Lily keluar ke tempat ini. Tapi Lily menolak ajakan Jack karena Lily telah nyaman dengan orang lain. Loh, maksud saya sudah nyaman dengan tempat itu. Kemudian Lily berkata, tak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini. Di sini, Heather terlihat memperhatikan mereka. Before I stopped wanting to live, I am sick, Jack. Kemudian suster itu membawa Lily kembali ke kamarnya. Saat makan siang, Heather menghampiri Jack. Ternyata Heather mempunyai rasa cemburu terhadap Jack yang ia kira Lily adalah pacarnya Jack. Teteh yang sudah atel ini menyuruh Jack datang ke kamarnya dan mengajak Jack secelup dua celup nanti malam. Ih, beleguk sia. Jack seketika menolaknya sehingga membuat Heather kesal dan ngabebetkeun makanannya. Di meja makan, Deb dan Jack sedang makan. Lalu tiba-tiba Charles datang dan menagih pil yang dijanjikan Deb kepadanya. Namun Deb belum juga mendapatkannya dan membuat Charles kesal. Lalu Charles memberi kesempatan terakhir pada Deb untuk mengambil pil itu nanti malam. Malam harinya, saat sedang berjaga bersamaan dengan nafsunya yang sudah di ujung kepala, akhirnya Charles memasuki kamar Heather dan melakukan aksi beleguknya di sana. Teteh ini terlihat menolak, tak mau melakukannya lagi. Namun warungnya si Teteh malah ia buka. Kan gelo, rada munaroh ya kamu Teteh. Lanjut, scene berlanjut, Jack sedang membuka baut jendela dengan tangannya, namun jarinya tergores dan terluka. Saat itu, tak ada Hansaplas ataupun sebuah lakban. Jadi, seketika tangannya ia lamot. Kemudian, Jack pun meeting ke konferensi orang gila sedunia. Di sini, para orgil sedang diterapi kejiwaannya. Saat Jack sudah duduk, terlihat Loomis yang sangat gelisah sambil mendesah karena ia melihat jari tangan Jack yang sedang terluka tersebut. Loomis yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya langsung menyerangnya, mencoba mencicipi tangannya Jack. Ketika suster ingin membunyikan alarm, tiba-tiba tangannya digigit oleh Loomis. Namun, Charles datang dan menghentikan aksinya. Nyatanya, aksinya ini adalah efek obat orphium tadi. Scene berlanjut, Jack dibawa ke Dr. Janetti, lalu memberikan fakta sebenarnya bahwa ia hanya berpura-pura gila untuk membawa adiknya pulang dengan sebuah bukti surat yang Jack tulis tadi di awal film. Namun, dokter beleguk ini telah menukar suratnya dengan surat lain yang ia buat dan menganggap Jack benar-benar sudah gila. What are you talking about? Okay, this is all an act. Karena hal ini membuat Jack dibawa ke ruangan dengan keamanan tingkat tinggi lagi dan merasa stres akan tetangga-tetangga barbarnya. Keesokan harinya, Dr. Janetti datang. Jack pun berpura-pura baik agar ia dikeluarkan dari ruangan tersebut. Jack kembali dibawa ke kamarnya. Malam pun tiba. Jack dan Deb berencana mengambil cairan orphium di lab Dr. Janetti. Kemudian mereka mengambil kunci di ruangan dokter itu. Setelah mendapatkannya, terlihat Om Bongsor ini sedang asik menelpon Kabogohna, sehingga tak memperhatikan CCTV. Hal itu membuat Jack dengan leluasa masuk ke ruangan laboratoriumnya Dr. Janetti. I thought I'd never see you again. I'm sorry.
Saat di dalam, terlihat sebuah kandang besi. Nyatanya isi dari kandang tersebut adalah Loomis yang tadi menyerangnya. Akhirnya, Jack menemukan cairan orpium itu. Ia membawanya untuk bukti kejahatan Dr. Janetti. Namun, Dr. Janetti datang bersama Vera, dan Vera langsung diikat dengan paksa oleh Dr. Janetti. Hasrat yang sudah tinggi, namun sedang loyo, akhirnya Dr. Janetti menyuntikkan obat perangsang ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga seketika membuat dirinya tegangan tinggi, dan mengencerot Vera dengan sangat kasar. Dasar dokter beleguk sia. Lanjut, esok harinya, Jack dan Deb merencanakan cara untuk kabur dari tempat ini. Lalu, salah satu pasien datang dan membawa seekor kucing. Tiba-tiba, kepala kucing itu ia potek secara paksa, hingga orang gila yang lain datang dan memakan kucing tadi dengan lahapnya. Enak aing mah, karunya ucing na anjing. Lanjut, esok harinya, Jack bertanya-tanya kemana adiknya berada. Lalu Jack menanyakan pada Nancy, tapi Nancy tak menjawab. Lalu suster bilang bahwa Lily telah dibawa ke laboratoriumnya Dr. Janetti. Jack lalu berkata bahwa adiknya dalam bahaya, karena Dr. Janetti akan menyetrumnya dan menyuntikkan orpium kepadanya. Suster ini malah membela dokter beleguk itu. Dan mengancam Jack akan dibawa ke Dr. Janetti juga. Namun, Nancy berhasil menenangkan Jack dan membawanya ke kamar. Don't lock me in here. Di lab, terlihat Vera akan memberi makan Loomis. Ia membangunkan Loomis dengan tongkatnya. Namun, tongkatnya terjatuh. Saat ingin mengambilnya, tiba-tiba Loomis menangkap tangan Vera, sehingga seketika ia patahkan dan ia makan. Asli geuleuh aing malur. Lanjut, di tempat lain, Jack berhasil ke ruangan maksimum. Dan di ruangan ini, merupakan tempat orang-orang gila yang sudah pro. Di sisi lain, Dr. Janetti melihat mereka lewat CCTV dan langsung menghubungi Charles. Tak ada jawaban dari Charles. Ternyata, lagi, Abagol ini sedang asik kuudaan dengan heater. Dokter itu kesal dan memukul gardu listrik dengan tongkat sehingga membuat korsleting listrik pada bangunan itu. Seluruh pintu kamar orang gila pro yang sudah terkontaminasi orpium pun terbuka. Mereka pun langsung menyerang Deb dan Jack. Lalu, Jack berhasil masuk ke laboratorium Dr. Janetti dan langsung membebaskan adiknya. Di tempat lain, suster yang sudah terinfeksi karena gigitan Loomis tadi masuk ke kamar Vera yang sedang dirawat karena tangannya tadi. Suster ini berkata ingin mengganti perban Vera. Namun, alih-alih mengganti perban Vera, ia malah mencoba dan menambul tangannya Vera. Please atuh teteh, masih banyak kadaharan. Ada nasi padang, nasi kuning, nasi ucing, nasi sayang. Tapi kenapa udahan? Loh, kok malah bucin jing? Lanjut, Jack, Deb, dan Lily masuk ke ruangan maksimum tadi. Mereka heran karena tempat itu jadi kosong. Iya, kosong. Sama kayak isi dompet saya. Lanjut. Orang gila yang sudah jadi zombie itu ternyata bersembunyi di balik atap. Lily kemudian tertangkap dan Deb berhasil menyelamatkannya. Setelah perkelahian yang begitu menguras tenaga, akhirnya mereka berhasil kabur. Mereka sampai di salah satu ruangan dan menemukan Nancy yang sedang bersembunyi. Nancy kaget karena Nancy kira mereka adalah sekumpulan zombie itu. Nancy pun akhirnya bergabung dengan mereka. Saat sudah sampai di dapur, mereka melihat pisau dan mengambilnya. Di sana, mereka diserang lagi oleh zombie-zombie itu. Setelah berhasil lolos, mereka datang ke kamar Vera karena hanya Vera yang mengetahui satu-satunya jalan keluar. Tiba-tiba Suster Gelo keluar dengan baju yang sudah dipenuhi darah. Suster Gelo pun akhirnya memberikan dua patah kata sambutan. Namun, hal itu membuat Nancy emosi dan langsung menusuknya. Consider this my resignation. Ketika sudah di kamar Vera, Vera berkata bahwa akses satu-satunya jalan keluar adalah di lab dan sedikit tersembunyi. Vera meminta mereka untuk membunuh Dr. Janetti untuknya, dan ia meminta agar dirinya disuntik mati, agar ia tak menjadi zombie seperti yang lain. Nancy pun menuruti permintaan Vera. Lalu mereka pergi. Ketika Nancy membuka salah satu ruangan, tak diduga ada zombie di dalamnya, dan tiba-tiba menyerangnya. Seketika ia tewas di tempat karenanya. Lalu, Jack menembak zombie itu hingga mati.
cerita, akhirnya mereka masuk ke ruangan lab dan berhasil menemukan pintu keluar. Deb merasa senang dan tak percaya akan bebas dari tempat itu. Namun tiba-tiba Dr. Janetti datang. Dr. Janetti langsung menjambak dan melakukan tindakan medis yang disebut lobotomi kepada Deb. Dalam kasus ini, Deb disuntik langsung tanpa dibius menggunakan jarum yang lumayan panjang sehingga mengenai dan merusak saraf-saraf prefrontal yang berada di depan otaknya, sehingga Deb seketika lumpuh. Lobotomi sendiri adalah tindakan medis yang dilakukan pada masa lalu yang bertujuan menenangkan pasien gangguan jiwa dengan cara merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontal, letaknya di bagian depan otak. Operasi ini diharapkan mampu menghilangkan kelebihan emosi dan reaksi berlebihan sehingga pasien menjadi lebih tenang dan mudah dikendalikan. Tapi tenang yang dimaksud di sini adalah pasien menjadi lumpuh baik secara fisik maupun mental. Pasien kehilangan kemampuan bicara, koordinasi, berpikir, dan merasakan emosi. Lanjut, kemudian Dr. Janetti menyerang Jack. Terlihat Jack kewalahan dan hampir saja kalah. Saat dokter ini akan melakukan hal yang sama pada Jack, Jack bisa bangkit kembali dan balik menyuntikannya ke tubuh dokter itu. Jack lalu mengikat Dr. Janetti di kandang Loomis. Loomis langsung menghampiri Dr. Janetti dan seperti akan mematahkan lehernya. Akhirnya Jack dan Lily berhasil keluar dari sana. Jack mengambil sampel cairan orpium di sakunya, memastikan keadaannya aman. Saat ingin memasukkannya kembali ke dalam saku, ia tak sengaja menjatuhkannya. Malah gak aman kan Jack? Jack, ayah wae sih kamu mah. Lanjut. Ketika hendak pulang ke rumah, ia bertemu polisi dan dibawa masuk ke mobilnya. Di mobil, Jack dan Lily merasa lega akhirnya mereka benar-benar keluar dari tempat itu. Namun, polisi berdebah ini malah membawa Jack dan Lily ke rumah sakit Gelo yang tadi. Ini nih, adegan yang gak ada akhlak. Asal tahu aja, mereka teh di dalam udah nyungsep, gugulitikan sampai adu-aduhan. Pas keluar malah dibawa balik deui. Kan bikin emosi. Lagian atuh men, kenapa nggak langsung pulang ke rumah aja? Jalan kaki kek? Atuh Om Jack. Jadi nyesel kan? Minta tebeng. Lanjut. Pintu dibuka. Terlihat Dokter Janet baik-baik saja. Wow, tepai-pai ya dokter koplok. Terlihat zombie-zombie pun keluar dan seketika menyerang polisi-polisi itu hingga tewas. Kemudian zombie-zombie itu berhamburan pergi ke kota membuat kekacauan yang lebih besar. Dan mamat. Ending yang bikin darah naik. Kesal. Oke, itulah alur cerita film Insanitarium. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam film ini adalah rasa sayang memang dapat membuat Anda melakukan hal-hal gila. Namun, jangan lupa libatkan akal sehat Anda, serta makanlah makanan bergizi dan minum Yakult tiap hari. Apa sih aing? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya, seperti kopi kapal sene dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.